Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channelku. Di videoku kali ini aku mau nge-review berbagai macam produk ya teman-teman. Nah ini tuh produk yang ada di Hongkong gitu teman-teman. Jadi apa ya? Aku kali ini mau nge-review ini ada alkaline water ya teman-teman. Alkaline water ya. Ini terus ada ini susu kedelai teman-teman. Ini susu kedelai tanpa gula ya. Ini tuh sehat banget ya teman-teman. Ini tuh bisa dibeli di Hongkong teman-teman. Nah terus ini tuh ada mie Hongkong ya teman-teman, dan ini tuh apa bihun kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh sehat banget ya. Oke, dan ini tuh ada mie goreng Indonesia ya, tapi aku belinya di Hongkong ya teman-teman. Jadi ini tuh mie asli dari Indonesia, tapi aku belinya di Hongkong gitu teman-teman. Oke, aku mau itu ya nge-review satu persatu ya teman-teman. Pertama aku mau nge-review air dulu ya teman-teman. Ini tuh namanya alkaline water teman-teman. Jadi air ini tuh sangat bagus sekali ya buat kesehatan tubuh kita ya teman-teman. Apalagi baik dikonsumsi untuk orang yang itu ya, orang yang punya penyakit lambung, punya penyakit darah tinggi kayak gitu tuh bagus banget ya minum air ini, karena air ini tuh sehat banget ya, cocok banget untuk orang-orang yang menderita penyakit seperti penyakit lambung, penyakit apa ya, ginjal kayak gitu tuh bagus banget ya. Terus air ini tuh bisa dibeli di Watsons sih teman-teman. Jadi teman-teman yang kepengen beli air ini silakan datang ke Watsons ya. Di situ tuh ada banyak ya air kayak gini, dan harganya juga itu ya murah ya, nggak terlalu mahal ya teman-teman. Oke teman-teman, dan air ini tuh beratnya satu botol gini tuh berapa ya? Coba aku lihat dulu ya teman-teman. 1,2 liter teman-teman. Alkaline water ya. Ini tuh bagus banget ya. Pokoknya buat orang yang punya penyakit mah kayak gitu, penyakit ginjal, penyakit apalah, pokoknya bagus ya mengonsumsi air ini. Dan air ini tuh rasanya tuh gimana ya, nggak kayak air biasa gitu teman-teman. Jadi rasanya tuh lebih lebih seger gitu ya teman-teman. Mungkin karena air ini tuh lebih sehat gitu ya, jadi lebih seger gitu ya teman-teman. Tapi entahlah, pokoknya tuh beda ya sama air-air pada umumnya gitu teman-teman. Nah dari botolnya, dari kemasannya tuh bagus banget ya. Ini tuh steril banget gitu teman-teman. Jadi steril banget ya air ini tuh. Nah ada tutupnya di sini teman-teman. Jadi praktis ya dibawa kemana-mana, nggak akan tumpah-tumpah gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut tumpah atau apa gitu ya. Jadi ini tuh praktis banget, bisa dibuka dan ditutup lagi gitu teman-teman. Dan ini botolnya juga tebel banget ya, nggak itu ya, nggak takut pecah atau apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dibawa kemana gitu, ini tuh sangat bagus sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua aku mau nge-review ini ya, ada susu kedelai ya. Ini susu kedelai tuh natural ya. Ini aku belinya tuh yang natural ya, tanpa gula. Emang sengaja beli tanpa gula ya, karena biar sehat gitu teman-teman. Karena biar sehat gitu ya, aku tuh nggak suka minum minumannya terlalu manis teman-teman. Jadi aku tuh belinya tuh tanpa gula teman-teman. Ini tadi belinya tuh banyak banget ya, ada satu dus ya, karena kalau beli satu dus itu lebih murah, jadi tadi beli satu dus aja gitu ya, buat persiapan ya, orang satu rumah tuh seneng banget minum ini susu kedelai yang tanpa gula. Jadi aku tadi belinya tuh yang sekalian banyak gitu teman-teman. Nah ini tuh apa ya, ini satu kemasan ini tuh apa ya, beratnya itu 250 miligram teman-teman. Jadi besar banget ya, 250 miligram ya. Ini tuh benar-benar dari itu ya, dari sari kedelai ya teman-teman. Jadi teman-teman itu yang suka minum susu kedelai, yang suka minum minumannya nggak manis, ini tuh rekomen banget ya. Ini bisa dibeli, dipakai juga ada di
Pokoknya di supermarket Hongkong itu ada ya teman-teman, bisa cari di mana-mana tuh ada ya susu ini, susu kedelai ya tanpa gula ini teman-teman. Oke, apa sih manfaat susu kedelai? Oke, bentar ya teman-teman, aku cari dulu ya apa aja manfaatnya. Tapi yang pastinya nih minum susu kedelai itu sangat bagus banget ya buat tubuh kita ya teman-teman. Oke teman-teman, ini manfaat susu kedelai ya. Aku coba bacain ya teman-teman ya. 15 manfaat susu kedelai ya teman-teman. Salah satunya tuh ada membantu proses pertumbuhan teman-teman. Jadi apa ya, bagus sekali ya. Ini tuh membantu proses pertumbuhan teman-teman. Manfaat susu kedelai yang pertama adalah mendukung proses tumbuh kembang pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi susu ini tuh bagus banget ya diminum anak-anak ya yang masih dalam masa pertumbuhan gitu teman-teman. Hal ini karena kandungan susu kedelai atau sering disebut dengan susu soya yang kaya akan protein. Protein memang peranan penting untuk memberikan nutrisi pada tubuh. Selain itu, kedelai adalah salah satu sumber protein nabati terbaik yang mudah dicerna oleh tubuh. Jadi bagus banget ya teman-teman buat tubuh ya teman-teman. Oke. Manfaat susu kedelai yang kedua, membantu menurunkan kolesterol. Nah ini bagus banget ya buat para itu ya, para mbak-mbak, para teman-teman, para apa ya, subscriber channel ini yang punya kolesterol. Ini tuh bagus banget ya minum susu kedelai ini, karena susu kedelai ini tuh bagus banget untuk orang yang punya kolesterol gitu teman-teman, kurang lebihnya ya. Manfaat susu soya berikutnya adalah membantu mencegah timbulnya penyakit kronis melalui peran kandungan protein tersebut dari asam amino. Seperti itu ya teman-teman. Asam amino dan isoflavon yang terkandung dalam susu kedelai memiliki fungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dengan mengonsumsi makanan yang rendah kolesterol, tubuh akan terhindar dari berbagai penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi bagus banget ya teman-teman, susu kedelai ini tuh bagus banget ya, karena manfaatnya tuh luar biasa banget ya teman-teman. Oke, next. Manfaat susu kedelai yang ketiga, membantu menurunkan tekanan darah. Jadi susu kedelai ini juga bisa membantu menurunkan tekanan darah ya teman-teman. Susu kedelai mampu menurunkan tekanan darah lebih baik dibandingkan dengan susu sapi pada pasien dengan hipertensi ringan seperti sedang. Oleh karena itu, penderita hipertensi sangat dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang baik untuk menjaga tekanan darah seperti susu kedelai. Jadi ini tuh benar-benar bagus banget ya teman-teman buat yang punya darah tinggi kayak gitu ya, mengonsumsi susu kedelai. Tapi sebaiknya tuh minumnya yang itu ya, yang tanpa gula ya, biar lebih sehat gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu nggak doyan yang tawar itu, ya pokoknya susu kedelai aja gitu lah ya teman-teman. Oke, yang keempat, membantu mengontrol gula darah. Sebuah penelitian dalam jurnal menyebutkan bahwa makanan yang diolah dari biji-bijian dapat membantu mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Di antara pasien dengan diabetes tipe 2, konsumsi susu kedelai memiliki efek yang baik untuk tekanan darah dan gula darah. Hal ini karena susu kedelai mengandung indeks glikemik yang rendah. Tak heran jika manfaat susu kedelai disebut-sebut dengan membantu program diet pasien diabetes tipe 2. Jadi yang punya penyakit diabetes tipe 2 itu bagus banget ya mengonsumsi susu kedelai ini ya teman-teman, karena memang susu kedelai ini benar-benar luar biasa gitu teman-teman. Oke, yang kelima, membantu menurunkan berat badan. Jadi yang badannya gemuk ya, yang badannya itu gemuk, bisa mengonsumsi susu kedelai ini teman-teman.
Manfaat susu kedelai selanjutnya adalah sebagai menu diet yang baik untuk menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Kandungan protein dan serat yang tinggi pada kedelai dapat menjadi suplai energi yang sangat dianjurkan jika Anda ingin menurunkan berat badan. Protein nabati pada kacang kedelai mengandung lemak sehat dan cukup mengenyangkan sehingga Anda terhindar dari rasa lemas meskipun sedang menjalani diet. Jadi walaupun teman-teman lagi diet, kalau minum susu kedelai ini tuh teman-teman tuh nggak akan lemes ya, karena bagus banget ya susu kedelai ini ya teman-teman ya. Nah ini tadi tuh air ini juga bagus ya, bagus, ditambah susu kedelai ini juga bagus kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa minum susu kedelai ini. Oke, yang keenam, mengurangi gejala menopause. Efek berkurangnya estrogen karena menopause dapat mempengaruhi kerja sistem imun. Susu kedelai yang diyakini dapat mengurangi masalah kesehatan pada wanita setelah menopause, yaitu dengan menjaga kadar estrogen melalui kandungan isoflavon. Isoflavon sendiri adalah komponen yang mengandung bahan estrogenik dan antioksidan sehingga bisa membantu menguatkan daya tahan tubuh pada wanita pada periode ini. Jadi untuk perempuannya yang udah itu ya, yang udah berumur itu bagus ya mengonsumsi susu kedelai ini ya teman-teman. Teman-teman bisa itu ya, bisa itu ya, minum susu kedelainya merek apa aja ya, nggak harus merek ini, karena merek ini tuh belinya cuma di Hong Kong teman-teman. Nggak tahu ini dari mana, coba aku lihat dulu ya. Diproduksi ini made in mana ya? Oh ini tuh bisa dibeli di Singapura juga ada ya, di Malaysia juga ada ya teman-teman. Jadi teman-teman yang tinggal di Singapura atau di Malaysia itu bisa ya beli susu kedelai ini ya tanpa gula ini ya, yang persis namanya Vitasoy gitu ya, Vitasoy gitu teman-teman mereknya ya. Oke, yang ketujuh, memberi nutrisi bagi ibu hamil. Kedelai yang terdapat pada susu kedelai mengandung folat atau vitamin B9. Kedua zat ini berperan penting sebagai nutrisi untuk ibu hamil dan pertumbuhan janin. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition Journal, ibu yang mengonsumsi kedelai selama kehamilan memiliki plasenta yang lebih sehat dan berat janin yang baik. Meskipun manfaat susu soya sayang untuk dilewatkan, ibu hamil yang memiliki alergi kedelai mungkin perlu menghindari susu ini selama kehamilan. Tapi bagi ibu hamil ya yang alergi sama kedelai itu jangan minum susu kedelai ya teman-teman. Walaupun itu ya manfaatnya sangat banyak sekali, bagus sekali buat ibu hamil, tapi kalau itu ya alergi kedelai itu sebaiknya jangan minum susu kedelai ini. Tapi kalau yang nggak punya alergi kedelai itu sangat bagus, dianjurkan banget ya minum susu kedelai ya teman-teman buat ibu hamil, seperti itu teman-teman. Oke, next, yang ke-8, mencegah osteoporosis. Manfaat susu kedelai lainnya adalah mengurangi kemungkinan terjadi osteoporosis. Osteoporosis merupakan masalah pengapuran tulang yang lebih berisiko dialami wanita pada usia menopause atau pada usia lanjut. Kandungan kalsium yang terdapat pada susu kedelai dapat berperan untuk mencegah pengeroposan pada tulang yang sering terjadi akibat proses penuaan. Jadi memang benar-benar ya susu kedelai ini tuh bagus banget ya buat perempuan ya teman-teman. Apalagi buat para itu ya perempuan yang udah berusia kayak gitu tuh bagus banget ya minum susu kedelai ini ya. Oke, next, yang ke-9, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bukan hanya untuk mencegah osteoporosis, secara umum tubuh membutuhkan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Kalsium dibutuhkan oleh segala usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dalam Jurnal Nutrition Review 2008 disebutkan bahwa susu kedelai mengandung vitamin K yang dapat meningkatkan kepadatan tulang serta mencegah risiko fraktur dan patah tulang. Jadi bagus banget buat tulangnya teman-teman. Ini tuh rekomen banget ya buat dikonsumsi buat para itu ya perempuan, laki-laki, anak-anak, itu tuh bagus banget ya susu ini ya. Oke, next, yang ke-10, membantu proses pembekuan darah.
Selain untuk membantu proses penyerapan kalsium, vitamin K membantu proses pembekuan darah. Pembekuan darah dibutuhkan oleh tubuh dalam menyembuhkan luka dan cedera. Vitamin K yang terdapat pada susu kedelai berperan menghasilkan protrombin, yaitu protein khusus yang berfungsi untuk pembekuan darah dan metabolisme tulang. Jadi bagus banget ya teman-teman buat tulang ya susu kedelai ini. Oke, next yang ke-8, menurunkan resiko kanker usus. Manfaat susu soya selanjutnya adalah menurunkan resiko kanker kolorektal atau kanker usus besar. Hal ini karena kandungan butirat yang terdapat pada kedelai. Butirat adalah jenis bakteri baik dalam makanan antiinflamasi yang dapat meredakan peradangan. Penelitian dalam American Journal Liver menunjukkan bahwa butirat berperan penting dalam proses pengobatan berbagai penyakit kronis pada usus. Oke, sangat baik ya teman-teman ya untuk para orang-orang yang itu ya, pokoknya yang kurang sehat kayak gitu tuh sangat dianjurkan sekali ya untuk meminum susu kedelai ini teman-teman. Yang ke-12, mengurangi kanker prostat. Selain mencegah kanker usus, manfaat susu kedelai lainnya adalah mencegah kanker prostat. Hal ini karena kandungan isoflavon pada kedelai yang bertindak sebagai antikarsinogenik atau zat yang berfungsi untuk mencegah kanker. Studi dalam jurnal Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi kedelai secara rutin dapat menurunkan risiko kanker prostat pada sejumlah pria di Jepang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang ke-13, mencegah kanker payudara. Wow. Susu kedelai juga bisa mencegah itu ya kanker payudara juga ya teman-teman ya. Jadi bagus banget dikonsumsi untuk para ciwi-ciwi atau perempuan-perempuan gitu ya teman-teman ya. Sempat terdengar kabar bahwa kacang kedelai dapat memicu kanker payudara, namun hal ini dibantah lewat penelitian dalam Complementary Medicine Research. Penelitian yang melibatkan 11.000 pasien perempuan Amerika dan Cina tersebut menunjukkan bahwa konsumsi kedelai menurunkan risiko terkena kanker payudara hingga 30%. Wow, amazing. Bisa menurunkan itu ya, gejala kanker payudara hingga 30% ya teman-teman. Meskipun begitu, manfaat susu soya untuk mencegah kanker payudara ini bisa didapat dengan mengonsumsinya dalam jumlah wajar sejak usia muda. Yang ke-14, membantu menjaga kesehatan hati. Susu kedelai mengandung isoflavon yang dapat memberikan efek antioksidan pada tubuh. Antioksidan ini berperan untuk membantu menurunkan stres oksidatif dan mencegah kerusakan pada hati. Isoflavon dapat membantu kinerja hati dalam menawarkan zat-zat beracun yang masuk ke dalam tubuh. Manusia dapat terkena zat beracun yang berasal dari makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dan polusi. Oke, next yang ke-15, melancarkan pencernaan. Manfaat susu kedelai berikut adalah dapat membantu melancarkan pencernaan. Hal ini karena kandungan serat pangan yang tinggi pada susu kedelai teman-teman. Dengan mengonsumsi susu kedelai secara rutin, Anda dapat memenuhi kebutuhan serat yang diperlukan oleh tubuh, serta dapat membantu Anda agar terhindar dari berbagai masalah pencernaan seperti buang air besar, wasir, dan sembelit. Nah, dengan segudang manfaat susu kedelai di atas, maka khasiatnya sudah Anda rasakan hingga saat ini. Apa ya? Buat teman-teman nih yang sudah sering mengonsumsi, yang sering minum susu kedelai nih, manfaatnya tuh yang udah dirasain itu apa aja, teman-teman boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, next aku mau nge-review apa lagi ya. Ini ada mie dari Hong Kong teman-teman ya. Ini mie, nggak tahu ini mie made in mana ya, aku belum itu ya, tapi aku ini tuh belinya di Hong Kong teman-teman ya. Aku coba lihat dulu. Oh ya, ini dari Hong Kong teman-teman kayaknya ya. Ini nggak ada tulisannya, tapi tulisan kayak gini. Kayaknya tulisan Hong Kong ya ini ya. Nah ini tuh mie apa ya? Mie kalau di Indonesia itu kayak mie bihun gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh sehat ya teman-teman. Ini tuh sehat banget.
Dan ini tuh kuahnya itu kuah seafood teman-teman, sama jamur-jamur kayak gitu teman-teman, seafood sama jamur-jamuran kayak gitu teman-teman kuahnya teman-teman. Jadi ini tuh sehat ya teman-teman. Oke, aku tadi lupa ini udah aku review apa belum ya, tapi aku coba ulang lagi ya teman-teman. Nah ini tuh ada mie goreng Indomie ya teman-teman, aku belinya itu di Hong Kong ya, tapi ini tuh asli dari Indonesia Raya teman-teman. Kayaknya ini tuh sudah tadi sudah tak review ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, aku itu ya review lagi ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman ya yang nggak bisa masak mie instan, apalagi khususnya ya mie goreng kayak gitu ya, ini tak kasih tahu caranya teman-teman, saya bacakan caranya ya teman-teman. Oke, cara penyajian mie goreng: rebus mie dalam 400 cc 2 gelas air mendidih selama 3 menit sambil diaduk. Sementara mie direbus, campurkan bumbu, minyak bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring. Tiriskan mie, kemudian campurkan mie ke dalam campuran bumbu di piring, diaduk hingga merata. Oke, taburkan bawang goreng dan mie siap disajikan. Seperti ya teman-teman. Dan buat para teman-temannya yang nggak punya itu ya, yang lagi nggak punya gas atau lagi di ya, mana gitu yang nggak ada kompor gitu ya, mie ini tuh bisa di itu loh, bisa dimasak dengan microwave ya teman-teman. Dan cara penyajian dengan microwave adalah siapkan mangkok tahan panas yang bisa masuk ke dalam microwave ya tentunya ya, karena microwave itu nggak sembarangan, itu ya nggak sembarangan mangkok atau piring atau apa gitu, nggak boleh sembarangan masuk ya, karena bisa meledak ya kalau nggak khusus buat microwave kayak gitu. Isi dengan air 350 cc atau 1,5 gelas. Masukkan mie ke dalamnya. Masukkan ke dalam microwave, masak dengan suhu tinggi selama 5 menit. Tiriskan mie, kemudian campurkan mie dengan bumbu minyak, bumbu kecap manis, dan saus cabai. Lalu diaduk hingga merata, taburkan bawang goreng, dan mie siap disajikan. Sangat praktis sekali ya teman-teman ya. Ini tuh makanan favorit ya, makanan favorit yang instan banget ya, yang kalau misalkan lapar terus belum ada masakan matang kayak gitu tuh bisa, jalan ninjanya itu bisa itu ya, beli mie ini lalu dimasak seperti itu. Oke, next lanjut lagi ya teman-teman. Ini tuh aku mau itu ya nge-review apa ya, ini namanya tuh makbi ya kalau di Hong Kong. Kalau di Indonesia itu apa namanya, aku kurang tahu ya. Kalau di Indonesia itu nggak tahu apa namanya. Ini tuh uh, ini namanya makbi ya di Hong Kong ya. Ini tuh sehat banget ya. Ini pengganti nasi kalau misalkan teman-teman lagi diet atau apa gitu, bisa ya memakan makbi ini ya. Caranya itu mudah banget ya, teman-teman itu ya, masak air hingga itu mendidih. Setelah mendidih itu lalu masukkan beberapa sendok gitu ya, lalu diaduk-aduk gitu ya teman-teman ya. Ukurannya itu takarannya sesuai itu ya teman-teman aja, terserah teman-teman aja mau berapa banyak atau sedikit, itu terserah teman-teman ya. Terus kalau teman-teman misalkan ya suka manis kayak gitu, boleh ditambah gula. Tapi kalau misalkan nggak suka manis ya itu nggak usah ditambahin apa-apa gitu ya teman-teman. Dan ini tuh bisa itu ya dicampur dengan telur juga ya. Kalau misalkan nih udah mau matang kayak gitu tuh langsung itu deh, satu telur gitu dipecahin lalu diaduk-aduk gitu tuh lebih itu ya, lebih lembut banget gitu ya teman-teman ya. Dan itu sehat banget ya teman-teman ya. Ini namanya apa ya kalau di Indonesia? Di Indonesia ada teman-teman, tapi aku tuh nggak tahu apa namanya, lupa kayak gitu ya teman-teman. Yang pasti ini tuh di Indonesia ada ya, aku lupa namanya apa. Teman-teman yang itu ya yang tahu silahkan komen di bawah ya teman-teman ya. Ini tuh asli ya, sehat banget ya, dikonsumsinya itu sehat banget ya. Oke teman-teman, lalu aku mau nge-review roti teman-teman. Nah ini tuh roti ya, roti dari Hong Kong ini ya. Ini produknya Maxim Cakes. Maxim Cakes ya. Ini tuh
twin cake ya. Jadi satu plastik, satu bungkus ini tuh isinya dua. Ini tuh roti ya, semacam roti apa ya, kalau di Indonesia itu roti, emang roti, tapi ini tuh di atasnya ada itu anggur keringnya gitu teman-teman. Jadi ada anggur kering gitu. Nih ada toppingnya anggur kering gitu, ada manis-manisnya, terus ada kecut-kecutnya sedikit gitu. Jadi rasanya itu enak banget ya roti ini ya. Ini tuh dari keluaran Maxim Cakes ya. Bahan-bahannya ada apa aja ini, aku coba baca ya. Ini ada wheat flour, egg, sugar, butter, vegetable oil, raisin, milk, improver, ada flavoring, dan ada banyak lagi yang lainnya ya teman-teman, yang nggak bisa aku sebutin satu-satu ya teman-teman, karena bahan-bahannya itu ada banyak banget ya teman-teman. Oke, buat para teman-teman ya yang ada di Hong Kong itu boleh beli roti ini tuh di Maxim ya, pasti ada ya, karena aku lihat itu setiap hari itu di Maxim itu pasti ada roti ini ya teman-teman. Dan ini tuh harganya murah banget ya. Aku lupa sih berapa harganya, tapi yang pastinya itu murah ya, nggak mahal ya teman-teman ya. Bagi teman-temannya yang suka makan kue kayak gitu tuh rekomen banget ya kue ini, karena tuh benar-benar enak banget seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next aku mau nge-review lagi itu ada Lactovit 5X formula. Nah, ini tuh kayaknya tuh dari mana ya? Ini tuh dari Jepang deh kayaknya. Itu kayaknya tulisan Jepang ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dan ini tuh sehat banget ya dikonsumsi. Ini tuh dikonsumsi di pagi hari gitu, satu apa ya, satu bungkus saja gitu ya teman-teman. Nah, satu kaleng ini tuh beratnya ada 100 gram gitu teman-teman. Dan isinya ada berapa ya, ini tulisannya tulisan kayaknya tulisan Jepang sih teman-teman, aku nggak bisa baca ya tulisan Jepang ya. Tapi ini tuh aku mau itu ya, aku mau buka tutupnya ya teman-teman. Ini tuh udah ya, udah dibuka ya, udah diminum setiap pagi gitu. Jadi di dalamnya tuh ada bungkus yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Nih ada bungkusnya kecil-kecil, dibungkus kecil-kecil kayak gini gitu teman-teman. Jadi satu hari itu minum satu gini aja ya, setiap hari di pagi hari ya. Minum satu ini aja ya, biar itu ya teman-teman ya, biar membuang lemak atau apalah, pokoknya bagus banget ini buat tubuh kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, next ya, lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, next ya teman-teman, lanjut lagi ya teman-teman ya. Dan ini tuh harganya saya lupa ya berinya berapa ya, pastinya nggak terlalu mahal sih teman-teman, tapi ini tuh rekomen banget ya, bagus banget ya diminum ya teman-teman ya. Dan satu kaleng ini tuh isinya tuh banyak banget ya teman-teman. Nih coba lihat ini teman-teman, banyak banget ya. Ini nggak tahu ya ada berapa biji, ada berapa bungkus kayak gini, karena udah itu ya, udah diminum juga ya. Jadi ini tuh tinggal separuh gitu teman-teman. Dan kalengnya juga bagus banget ya, ini ada tutupnya kayak gini ya, mudah banget ya dibukanya, mudah dibuka, ditutup itu sangat mudah banget ya. Nih kayak gini teman-teman, jadi kayak gini teman-teman ya, namanya tuh Lactovit teman-teman,
pokoknya ini tuh apa ya, kandungan vitaminnya tuh banyak banget, bagus banget, rekomen banget ya buat tubuh kita ya teman-teman ya. Oke, next ya teman-teman, aku mau nge-review apa lagi ya. Oke, next ini aku mau nge-review rumput laut ya teman-teman. Jadi ini tuh rumput laut ya. Ini rumput laut aku belinya tuh di Hong Kong ya, tapi ini made in mana aku nggak tahu. Coba aku lihat dulu ya. Oh iya, ini tuh made in Hong Kong teman-teman. Jadi ini tuh produk asli dari Hong Kong ya teman-teman ya. Dan ini tuh enak banget ya, ini rumput laut ini tuh tinggal makan aja gitu teman-teman. Rasanya itu aku pilih rasa yang original teman-teman. Jadi itu ya bagus banget ya, ini tuh sehat juga ya, makan rumput laut ini tuh bagus buat tubuh juga, bagus ya rumput laut ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya rasa original teman-teman. Ini bisa dibeli di supermarket terdekat ya teman-teman ya. Di semua supermarket itu ada ya kalau rumput laut kayak gini tuh, yang kemasan kayak gini tuh. Ini enggak terlalu asin juga ya ini ya. Kadang kan ada tuh rumput laut yang asin kayak gitu ya teman-teman, tapi bener-bener rumput laut yang ini tuh bener-bener enaknya yang enggak asin gitu teman-teman. Jadi ini tuh rekomen banget ya buat teman-teman ya yang suka makan rumput laut, boleh makan, boleh beli rumput laut yang merek ini nggak tahu aku apa itu ya mereknya ya, karena tulisannya tulisan pagar kayak gini ya teman-teman, jadi nggak jelas gitu teman-teman, aku nggak paham apa tulisannya, tapi ini ya bungkusnya boleh diingat-ingatnya seperti ini. Rumput laut ini enak banget teman-teman. Oke, next aku mau nge-review apa lagi ya. Nah ini namanya tuh kalau bahasa Hongkong itu namanya koyan ya teman-teman. Jadi ini tuh bagus banget ya buat otak kayak gitu tuh, bagus banget ya. Kalau apa ya, kayaknya tuh vitaminnya tuh banyak banget ya, tapi cuman aku tuh enggak itu ya, nggak inget ya, aku pernah dikasih tahu orang itu tuh ini tuh bagus banget ya buat otak kita kalau makan ini namanya tuh koyan ya kalau di Hong Kong. Nggak tahu aku kalau di Indonesia itu apa namanya ya, aku lupa, nggak tahu, tapi kalau ini bahasanya Hong Kongnya itu koyan ya, bagus banget ini buat otak kita, seperti itu teman-teman. Nah next aku mau nge-review ini teman-teman. Nah ini tuh namanya Hui Samko teman-teman ya. Di Indonesia juga ada ya, tapi kalau di Hong Kong itu namanya Hui Samko teman-teman. Jadi ini tuh enak banget ya. Ini tuh kacang ini tuh enak banget. Ini aku favorit aku banget ya. Harganya tuh agak mahal sih teman-teman, tapi benar-benar rasanya tuh luar biasa ya, enak banget gitu teman-teman rasanya tuh. Segini tuh harganya ya, kalau uang Indonesia itu sekitar kurang lebih 200 ribuan lebih lah teman-teman ya, tapi bener-bener ya ini tuh enak banget. Beratnya itu satu toples ini beratnya tuh 425 gram teman-teman, atau 14,9 ons kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh bener-bener enak banget ya, rekomen banget ya yang suka makan kacang-kacangan, kaci-kacian kayak gitu, ini tuh rekomen banget ya. Sangat mudah sekali ya itu makanya, karena itu ya kulitnya itu udah terbuka kayak gitu, jadi kita tinggal ngambil itu ya bijinya aja terus dimakan kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh enak banget gitu teman-teman, asli ini tuh rekomen banget ya teman-teman. Nah satu botol ini tuh penuh banget ya, tuh kemarin itu penuh banget, aku belinya tuh penuh kayak gitu isinya, tapi karena orang rumah tuh pada suka makan ya, jadi cepet habis, tinggal segini teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, sehat ya makan makanan ini ya, daripada kita makan makanan yang berminyak kayak gitu ya. Oke teman-teman, apa ya, ini tuh produk dari Vietnam ya. Nih itu produknya Vietnam gitu teman-teman, dari Vietnam. Kelihatan apa enggak teman-teman?
Ini tuh bener-bener rekomen juga ya. Ini aku tadi nge-review produk banyak banget ya teman-teman, ini sampai 1 meja. Oke, next gak apa-apa ya teman-teman, aku nyari durasi karena aku mau bikin konten 1 jam teman-teman. Ini udah 34 menit, masih 30-an menit lagi teman-teman. Semoga teman-teman suka ya dengan videoku. Nah, oke, next aku mau nge-review ini ya. Permen ini ya, Eclipse. Itu enak banget, ini tuh rasa mint, nggak ada gulanya ya. Jadi ini tuh seger banget ya teman-teman ya, di mulut kita tuh seger banget gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman ya yang suka makan permen kayak gitu tuh, ini tuh nggak terlalu manis ya, karena apa ya, ya emang gak manis karena ini tuh rasa mint kayak gitu teman-teman. Rekomen banget ya teman-teman, bisa dibeli di 7-Eleven, bisa dibeli di Manings, bisa dibeli di supermarket terdekat yang ada di Hong Kong kayak gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang suka permen, ini rekomen banget permen ini kayak gitu. Oke, next ya aku lanjut lagi ya, aku mau ambil barang lagi ya. Oke teman-teman, aku tuh bingung ya mau nge-review apa lagi ya teman-teman. Lanjut itu ya teman-teman, lanjut kita baca-baca apa, misalkan nih aku mau bacain manfaat apa kayak gitu aja ya teman-teman ya, biar itu ya, biar cari durasi ya teman-teman, karena aku udah bingung ya mau nge-review apa sampai kehabisan barang gitu teman-teman buat di review teman-teman. Oh iya masih ada barang teman-teman, bentar ya aku mau ambil dulu. Nah ini teman-teman, ini tuh kacangan ya, di mix kayak gitu ya, jadi semua kacang itu ada di sini ya, serba ada ya teman-teman ya. Ini tuh di dalamnya ada itu ya, kacang tanah, ada itu ya, biji-bijian kayak gitu, pokoknya kacang-kacangan kayak gitu. Ini tuh di mix kayak gitu ya. Ini produk dari mana aku juga nggak tahu ya, karena tulisannya tulisan pagar ya teman-teman nih, tulisannya tuh tulisan pagar kayak gitu. Yang teman-teman suka makan kacang-kacangan, silahkan beli yang ini, yang bagusnya seperti ini ya. Pastinya itu bisa dibeli di supermarket terdekat di Hongkong teman-teman. Oke, next mau nge-review apa lagi ya? Ini apa ya ini? Strawberry chia seed almond. Wow, ini tuh enak banget ya. Ini tuh kayaknya isinya juga kacang-kacangan gitu, tapi kayak ada krimnya gitu teman-teman. Jadi kayak coklat ya, tapi bukan coklat. Ini tuh pokoknya tuh enak banget ya. Sehat ya, karena ini di dalamnya tuh kacang-kacangan kayak gitu ya teman-teman ya. Bukan coklat ini teman-teman, tapi kayak coklat tapi bukan coklat kayak gitu loh. Oke, saya taruh di sini dulu teman-teman ya. Karena udah banget yang nge-review, apa aja aku review, banyak banget sampai kehabisan ide teman-teman. Oke, aku sekarang tuh mau nge-review apa ya? Nih aku mau nge-review ini aja ya. Tes antigen. Jadi teman-teman ya, yang itu ya, yang kepengen tes COVID kayak gitu tuh bisa pakai ini ya. Ini tuh 2019 antigen tes kayak gini ya teman-teman. Ini tuh produk dari mana ya? Dari US teman-teman.
dari USA. Ini tuh akurat banget ya teman-teman. Kemarin aku tuh ada tanda-tanda kayak kena covid kayak gitu, badan panas kayak gitu, tenggorokan agak sakit kayak gitu, tapi aku tes pakai alat ini tuh enggak, itu yang enggak itu yang enggak positif ya. Jadi ini tuh rekomen banget ya. Jadi ini tuh rekomen banget ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya di dalamnya tuh seperti apa ya. Nah, jadi di dalamnya tuh ini ya, ada ini tuh alatnya yang itu ya, yang dibuat nanti kalau udah itu ya ada airnya kan, nanti lalu ditaruh di sini, nanti dia akan keluar garis gitu teman-teman. Kalau misalkan positif covid itu dia itu akan keluar garis juga gitu, tapi kalau negatif itu garisnya akan satu gitu teman-teman. Nah, ini ada colokan hidungnya juga ada ya nih. Nah, ini tuh nanti dicampur di air ini tuh botol ya, di dalamnya tuh ada airnya, nggak tahu air apa ya pastinya itu. Ini botol di dalamnya ada airnya gitu teman-teman. Jadi nanti tuh kalau udah di itu ya, kan udah dicolok sama ini, lalu ditaruh di dalam sini ya teman-teman, lalu ditungguin, diaduk-aduk gitu. Habis itu dituangin deh di sini kayak gitu, terus ditunggu itu 15 menitan teman-teman. Habis itu keluar hasilnya. Kalau misalkan teman-teman positif itu garisnya akan 2, tapi kalau negatif covid itu garisnya itu akan 1. Seperti itu teman-teman ya. Aku balikin lagi ke kardusnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi satu dus ini tuh isinya berapa ya? Swab test. Satu kardus ini itu isinya, mana kok gak ada tulisannya ya? Gak ada tulisannya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita taruh sini dulu. Oke, lanjut lagi ya. Aku mau nge-review ini teman-teman. Ini tuh ada masker. Ini tuh masker ya, bagus banget ya maskernya ya. Warnanya tuh pink ya, cocok buat cewek-cewek gitu yang suka warna pink. Ini tuh masker made in China teman-teman. Jadi ini tuh keluaran Cina ya, buatan Cina ya teman-teman ya. Tapi masker ini tuh enak banget ya dipakai ya. Aku tuh udah make tiap hari tuh make masker ini ya. Enak banget dipakai ya. Jadi di muka itu enggak itu ya, enggak kasar kayak gitu tuh, enggak ya teman-teman. Oke. Dari kardusnya itu tuh bagus banget ya, tebel kayak gitu. Dan ini tuh satu kardus isinya tuh 50 biji teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, kita coba lihat ya seperti apa ya dalamnya ya teman-teman. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Nah, dalamnya tuh seperti ini ya. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, ini maskernya tuh kayak gini, dalamnya tuh warnanya pink kayak gitu teman-teman. Ada plastiknya, dibungkus plastik kayak gitu. Jadi kayak gini bersih ya teman-teman ya. Bagus banget bagi teman-teman ya yang nyari pengen beli masker apa kayak gitu. Ini tuh rekomen banget ya. Ini masker dari Cina tapi bagus banget ya. Bagus dia apa ya, enak di kulit kayak gitu tuh, enak banget ya teman-teman, nyaman banget dipakai gitu loh teman-teman, maksud saya teman-teman. Dan kardusnya itu juga itu ya bagus banget gitu, tebel kayak gitu teman-teman. Oke ya, next ya, aku cari apa lagi buat di review ya, tunggu teman-teman. Nah, kali ini aku mau nge-review handset ya teman-teman. Nah, ini tuh namanya, ini tuh handset ya teman-teman. Jadi dia tuh
apa ya, headset bluetooth gitu teman-teman, jadi praktis banget ya buat dibawa kemana-mana kayak gitu. Ini bisa di chat, bisa dicas dari sini ya. Jadi misalkan teman-teman itu kemana-mana itu bisa dibawa kayak gitu. Jadi misalkan nih handsetnya yang satu baterainya habis kayak itu, bisa langsung dicas di sini teman-teman kayak gitu. Dan coba ya aku buka seperti apa. Nah ini seperti ini teman-teman, dalamnya seperti ini ya, bisa dicas kayak gitu teman-teman. Oke ya. Bingung banget ya, sampai bingung banget ya bikin konten apa ini, mau nge-review apa lagi teman-teman, sampai bingung banget. Nah, oke teman-teman, aku mau nge-review ini ya, kopi ya. Ini kopi Nescafe Crema Intenso Americano. Ini tuh satu bungkus itu tuh ada 30 plastik ya, 30 sticks. Oke, dan satu bungkus ini tuh, satu kardus ini tuh beratnya 30 gram teman-teman. Oke, kita lihat ya seperti apa kopinya. Nah, kopinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi udah dibungkus kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Udah dibungkus kecil-kecil kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan kepengen itu ya, kepengen bikin kopi kayak gitu tuh mudah banget, tinggal nyobek terus gitu dituangin. Kita itu ya manasin air sampai mendidih kayak gitu, terus tinggal dituangin gitu aja teman-teman. Ini tuh kopi, kenapa bungkus yang kecil-kecil kayak gini, karena ukuran orang Hongkong itu ya teman-teman, kalau minum kopi itu ya wajar kayak itu ya, kecil-kecil kayak gini. Mereka itu kalau bikin kopi itu nggak dikasih gula teman-teman, jadi kopinya itu sedikit kayak gitu teman-teman, biar nggak terlalu pahit mungkin ya. Beda ya kalau kalau di orang kita kan kopi dikasih gula kayak gitu ya teman-teman. Kalau di sini tuh mereka tuh minum kopi ya pure murni ya, kopi nggak usah dikasih gula kayak gitu teman-teman. Jadi lebih sehat kayak gitu loh teman-teman. Dulu waktu aku baru pertama datang ke sini tuh juga itu teman-teman, kaget kayak gitu, kok bikin kopi nggak dikasih gula kayak gitu. Tapi memang orang sini tuh kalau kebanyakan mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan orang sini itu kalau ngopi tuh pasti nggak dikasih gula teman-teman, cuman air mendidih aja gitu terus dikasih kopi kayak gitu terus diminum seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya di dalamnya, di kemasannya itu ada tulisannya apa aja. Oh, ternyata tulisannya itu pagar semua teman-teman, pagar semua teman-teman tulisannya, aku nggak bisa baca ini teman-teman. Yang pasti ini tuh dari Nescafe ya teman-teman, Nescafe. Oke teman-teman, aku bacain itu aja, manfaat minum kopi aja ya teman-teman ya. Manfaat kopi aja ya teman-teman ya, biar cari durasi ya teman-teman ya, biar nggak kosong gitu aja teman-teman ya. Kandungan dan gizi kopi, manfaat kopi untuk kesehatan. Kopi adalah minuman stimulan yang mengandung kafein. Kandungan tersebut dapat meningkatkan energi, kewaspadaan, suasana hati, serta fungsi otak. Nah, jika diminum sesuai kebutuhan, berikut berbagai manfaat kopi untuk kesehatan tubuh Anda. Satu, manfaat kopi adalah menjaga kesehatan jantung. Dikutip dari situs Harvard School of Public Health, minum kopi secara rutin mungkin dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Hal ini dibuktikan dalam beberapa penelitian yang disebutkan di situs tersebut. Minum 4 atau lebih cangkir kopi per hari disinyalir dapat menurunkan 20% risiko stroke dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Penelitian yang dipublikasikan jurnal membuktikan bahwa minum kopi secara rutin dalam dosis sedang tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan kardiovaskular. 2. Mempertahankan berat badan ideal.
Manfaat yang dapat Anda ambil dari konsumsi kopi adalah mempertahankan berat badan ideal, bahkan mungkin membantu menurunkannya. Studi yang dipublikasikan di European Journal of Clinical Nutrition mengamati perbandingan frekuensi minum kopi adalah individu yang ingin menurunkan berat badan dengan yang tidak. Hasilnya, mereka yang ingin menurunkan berat badan dilaporkan minum lebih banyak kopi dan minum berkafein daripada mereka yang tidak. Jadi konsumsi minum berkafein mungkin dapat mengandung pemeliharaan atau usaha menurunkan berat badan seseorang. Jadi bisa menurunkan berat badan, teman-teman. Oke, yang ketiga, mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain menurunkan berat badan, kopi juga disebut memiliki manfaat untuk mengurangi risiko penyakit diabetes tipe 2. Mayo Clinic menyatakan bahwa terdapat beberapa studi yang membuktikan bahwa konsumsi kopi, baik yang mengandung kafein atau tidak, mungkin dapat menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2. Namun, jika Anda sudah mengidap diabetes, kafein pada kopi berisiko mempengaruhi kadar gula darah entah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan konsultasi dengan dokter Anda jika ingin minum kopi tetapi Anda memiliki diabetes tipe 2. Seperti itu ya. Untuk yang udah menderita diabetes itu, sebaiknya kalau mau mengonsumsi kopi atau meminum kopi itu konsultasi pada dokter terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, next, lanjut yang keempat, menjaga kesehatan otak. Kafein yang terkandung dalam kopi memiliki banyak efek positif pada otak, seperti meningkatkan kewaspadaan, membantu konsentrasi, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi resiko depresi. Selain itu, jurnal Practical menyebutkan bahwa konsumsi kopi dapat mencegah penurunan fungsi kognitif otak, penyakit Parkinson, dan penyakit Alzheimer. Artinya, asupan kopi dan kafein setiap hari aman untuk dimasukkan ke dalam diet yang seimbang dan sehat. Bahkan, asupan kopi juga tidak perlu dihentikan pada orang yang lanjut usia. Biasanya tuh malah semakin kita bertambah usia tuh semakin suka ya sama kopi ya, untuk para pecinta kopi. Tapi jujur ya, aku sendiri tuh nggak penikmat kopi gitu ya teman-teman ya. Karena aku tuh kalau orang Indonesia kan kalau minum kopi dikasih gula kan, kebanyakan ya, nggak semua sih tapi kebanyakan rata-rata seperti itu. Nah, aku tuh tipe orang yang nggak suka minum manis teman-teman, jadi nggak terlalu suka minum teh atau kopi kayak gitu, kecuali teh hijau ya. Kalau teh hijau aku tuh suka ya, karena teh hijau tuh benar-benar yang diseduh tanpa gula kayak gitu. Aku tuh malah lebih suka minum teh hijau teman-teman. 5. Menjaga kesehatan organ hati. Manfaat kopi selanjutnya berkaitan dengan kesehatan organ hati. Journal of Clinical menyebutkan bahwa asupan kopi berpotensi mengurangi jumlah lemak pada hati. Studi pada hewan yang disebutkan dalam jurnal itu menunjukkan bahwa kandungan kimia pada kopi dapat membantu proses detoksifikasi sel kanker pada hati. Namun, penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk membuktikan seberapa efektif kopi dapat membantu mengobati penyakit hati kronis. Gitu ya teman-teman ya. Next, yang keenam, mengurangi resiko kanker. Itu udah hampir 1 jam ya teman-teman kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa, aku lanjut aja ya teman-teman sambil cari durasi. Aku mau bikin kontennya itu 1 jam gitu teman-teman. Udah 51 menitan kayaknya teman-teman. Oke, next, mengurangi resiko kanker. Seperti yang telah disebutkan di atas, kopi mungkin bermanfaat dalam menurunkan kolesterol kanker pada organ hati. Situs Harvard School of Public Health juga menyebutkan bahwa kopi dapat mempengaruhi perkembangan kanker mulai dari permulaan kanker hingga kematiannya. Kandungan kafein dalam kopi disebut dapat mengganggu pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. American Cancer Society menyebutkan terdapat beberapa penelitian yang menyebut bahwa kopi mungkin dapat menurunkan beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat, kanker hati, kanker endometrium, dan beberapa kanker mulut dan tenggorokan. Oke, next, yang ketujuh, mengurangi resiko batu empedu. Ada berbagai macam kafein dalam kopi yang disebut-sebut dapat mencegah pembentukan batu empedu. Ini karena kandungan kopi mampu mencegah pembentukan kolesterol yang menyebabkan pembentukan kristal atau batu di kantung empedu. Kandungan tersebut dapat merangsang kontraksi di kantung dan meningkatkan aliran empedu sehingga kolesterol tidak menumpuk di sana. Tips aman minum kopi. Mau tahu nggak teman-teman gimana caranya tips aman minum kopi? Mau ya, aku bacain ya. Oke, 1 cangkir kopi seduh umumnya mengandung sekitar 95
miligram kafein. Minum kopi yang masih dianggap wajar adalah 3-5 cangkir atau rata-rata 400 miligram kafein per hari. Meski begitu, dosis kopi mungkin berbeda untuk setiap orang. Dosis yang Anda perlukan tergantung pada usia, kesehatan, dan beberapa kondisi lain. Berikut beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum mengkonsumsi kopi. 1. Tentukan berapa banyak kopi yang Anda konsumsi dan bagaimana efeknya pada pola suasana hati dan pola tidur Anda. Biasanya tuh ya teman-teman, ada orang yang habis minum kopi tuh nggak bisa tidur kayak gitu, ada ya. Tapi ada juga orang yang belum minum kopi yang setiap harinya tuh harus minum kopi. Kalau nggak minum kopi itu dia nggak bisa tidur, gitu juga ada teman-teman. Jadi unik banget ya, ini kopi itu unik banget ya menurutku ya. Simpan kopi, tentukan berapa banyak kopi yang Anda konsumsi dan bagaimana efeknya pada suasana hati dan pola tidur Anda. 2. Simpanlah kopi di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari panas dan kelembapan. Gejala putus obat biasanya terjadi setelah penggunaan kopi untuk periode yang panjang. Kopi tidak selalu aman untuk dikonsumsi untuk semua orang, jadi sebaiknya didiskusikan dengan dokter atau tahu dosis yang tepat untuk Anda. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-temannya punya penyakit mah atau penyakit apa kayak gitu tuh, sebelum mengonsumsi kopi kayak gitu tuh sebaiknya konsultasi dulu ya sama dokter ya teman-teman ya. Jadi biar nggak itu ya, nggak salah gitu ya teman-teman. Contohnya kalau yang punya penyakit lambung kayak gitu tuh nggak boleh minum kopi banyak-banyak ya teman-teman ya. Kayaknya seperti itu sih. Ini aku coba ya mau jelasin ya, es kopi atau kopi panas mana yang lebih sehat? Teman-teman tahu nggak mana yang lebih sehat? Ini coba aku kasih tahu ya, aku bacakannya teman-temannya. Pernahkah Anda penasaran mana yang lebih sehat antara es kopi dan kopi panas? Mana yang kadar kafeinnya lebih tinggi untuk menyemangati hari, atau sebenarnya keduanya sama saja? Ketahui jawabannya seperti ini. Manfaat minum kopi untuk kesehatan. 1. Terlepas dari cara penyajiannya, kopi itu sendiri pada dasarnya mengandung sejumlah manfaat kesehatannya baik untuk tubuh. Minum kopi secara teratur dilaporkan dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker, depresi, dan berbagai penyakit yang berkaitan dengan gangguan saraf, misalnya amyotropik later dan Parkinson. Satu laporan dari NIH Diet menyatakan bahwa minum 1 cangkir kopi setiap hari dapat mengurangi risiko kematian dini sebesar 6%. Minum 2-3 cangkir kopi bahkan dapat menekan risiko kematian dini hingga 10%. Belum ya teman-teman, belum 1 jam ya teman-teman, aku lanjutin lagi ya teman-teman. Itu kayaknya 56 menit baru teman-teman. Walaupun belum diketahui apa yang menjadi alasan dibalik sejumlah manfaat kesehatan ini, para pakar kesehatan percaya bahwa tingginya kandungan antioksidan, polifenol, dan mineral dalam kopilah yang banyak berperan penting mewujudkannya. Lalu, mana yang lebih baik, minum es kopi atau kopi panas? Seorang profesional epidemiologi dan gizi di Harvard School of Public mengatakan bahwa suhu pembuatan kopi tidak berpengaruh terhadap kandungan nutrisi kopi. Kalau soal rasa, tentunya ini semua tergantung pada selera masing-masing individu. Baik secara kopi instan, hitam, pada maupun segelas es kopi bisa dibilang sama-sama hampir 0 kalori dan tidak memiliki nilai gizi yang berarti. Secara kopi hitam dan kopi dingin tanpa gula sama-sama tidak mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan makronutrien penting lainnya seperti kalsium dan serat. Nilai gizi di kedua versi minuman ini baru akan berubah ketika ditambahkan perasa atau pemanis. Nah, itu kuncinya itu di perasa atau pemanis ya teman-teman. Jadi teman-teman itu sebaiknya tuh kalau minum kopi janganlah terlalu manis ya, boleh manis tapi jangan terlalu manis ya, buat kesehatan kita sendiri teman-teman. Jika ingin membandingkan mana yang kandungan kafeinnya lebih kuat antara es kopi atau kopi panas, sebenarnya keduanya sama saja. Pasalnya es kopi pun pada mulanya dibuat dari seduhan air panas yang kemudian ditambahkan es batu. Hanya saja efek kafein pada es kopi akan lebih cepat timbul. Es kopi lebih aman untuk orang yang punya gangguan pencernaan. Nah, ini tuh kalau itu ya orangnya yang punya gangguan pencernaan dan dia tuh hobi banget ya minum
kopi itu boleh disajiin pakai es ya, jadi es kopi gitu teman-teman. Meski efek kafein dalam kopi dingin bisa dibilang lebih tinggi daripada kopi hangat, rasa es kopi tidak seasam kopi tubruk hangat. Rata-rata kopi dingin memiliki kadar pH 6,31 yang berlawanan dengan versi panasnya yang mengandung pH 5,48. Sampai pada skala pH semakin rendah, angkanya semakin asam sifat zat tersebut. Pasalnya, air panas yang digunakan untuk menyeduh kopi akan mengeluarkan asam yang lebih pekat dari biji kopi, sementara es batu akan lebih mengencarkan konsentrat kopi sehingga rasanya pun lebih jinak. Ini berarti kopi dingin bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk memuaskan keinginan ngopi bagi orang-orang yang sensitif terhadap kafein atau punya masalah pencernaan seperti MAH atau reflux asam lambung. Jelas Joan Singleblack Association klinis di Boston University. Selain itu, makanan atau minuman yang rendah asam telah dikaitkan dengan beragam manfaat kesehatan seperti mengandung kesehatan tulang, mengurangi hilangnya massa otot, menjaga kesehatan jantung dan memori hingga mengurangi tingkat keparahan atau kejadian hipertensi dan stroke menurut sebuah artikel Journal of Environmental. Kopi dingin tidak bikin gigi kuning. Baik es kopi dan kopi panas sama-sama dapat menodai gigi sebab keduanya mengandung tanin sejenis polifenol, senyawa yang bertanggung jawab untuk mengubah warna gigi Anda. Tapi efek gigi kuning dari es kopi tidak lebih ringan. Selain itu, kebanyakan es kopi disajikan dengan sedotan. Minum pakai sedotan akan meminimalisir. Oke, kopi dingin lebih baik daripada kopi panas, tapi es kopi menjadi pilihan favorit banyak orang yang untuk melepas dahaga karena tidak hanya lebih segar namun juga datang dengan berbagai ragam tambahan dan variasi cara penyajiannya. Namun jangan mudah terlena dengan warna-warni sirup seperti manisnya whipped cream yang menghiasi es kopi Anda. Macam-macam topping kreatif ini akan membuat nilai gizi dan kalori kopi hitam yang tadinya 0 besar menjadi berlipat ganda. Nah, tuh kan teman-teman. Belum lagi umumnya es kopi disajikan dalam wadah yang lebih besar dibandingkan dengan cangkir kopi panas. Manfaat kopi tidak akan dirasakan oleh tubuh apabila Anda mengonsumsinya dengan cara ini karena risiko kesehatan dan tambahan kalori dan gula akan mengalahkan manfaat kopi yang sebenarnya. Untuk dapat meraih semua manfaat minum kopi seoptimal mungkin, sebaiknya pilihlah kopi hitam tanpa gula dan pemanis lainnya, baik itu dalam versi es atau yang ditemani ke bulan. Anda juga tetap wajib memperhatikan porsi kopi harian Anda setiap hari. Pasalnya kebanyakan minum kopi justru dapat menjadi senjata makan tuan untuk kesehatan Anda. Jadi kalau misalnya nih, kalau orang-orangnya yang punya penyakit lambung, penyakit mah kayak gitu tuh sebaiknya tuh jangan minum kopi ya. Kalau misalkan teman-teman itu udah ini ketagihan banget nih sama minum kopi kayak gitu, sebaiknya tuh boleh minum tapi porsinya itu sedikit aja ya teman-teman, jangan sampai itu ya overdosis kayak gitulah, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah 1 jam ya aku dari tadi udah ngoceh apa aja aku ocehinnya sampai nge-review ini barang-barang banyak banget semua aku review ya teman-teman ya. Nggak tahu nih teman-teman suka apa enggak, tapi semoga teman-teman semua suka ya dengan kontenku ini ya, karena 1 jam itu ngomel ngoceh apapun aku ocehin aku omongin. Semoga teman-teman gak bosannya dengan kontenku, dan terima kasih yang sudah mengikuti videoku dari awal sampai akhir ya teman-teman. Matur suwun. Sampai jumpa di videoku selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum. Aku udahin dulu ya. Bye. Bye teman-teman.